Peraturan 1 lapangan permainan. Permukaan lapangan rata. Permukaan lapangan buatan mesti berwarna hijau. Rumput alami, buatan, artifisial, campuran, hibrid. Jika lapangan menggunakan rumput buatan, rumputnya mesti mematuhi ketentuan kualitas FIFA. Semua garis, tanda, harus jelas, tidak berbahaya dan bersambung secara keseluruhan, tidak terputus-putus. Lebar garis harus sama dan tidak melebihi 12 cm. Marka lapangan dilarang menandai lapangan permainan dengan garis putus. Pemain tidak diperbolehkan membuat tanda pada lapangan permainan, pemain tersebut harus dihukum dengan peringatan, kartu kuning. Marka lapangan harus terang, harus tahan terhadap hujan dan panas. Tidak timbul, tidak berparit. Ukuran lapangan permainan. Garis samping minimal 90 meter dan maksimal 120 meter. Garis gawang minimal 45 meter maksimal 90 meter. Garis tengah harus ada, titik tengah dan lingkaran tengah ditarik dari garis tengah 9,15 meter dan dibuatkan berbentuk bulat. Kotak penalti ditarik dari gawang ke samping dengan ukuran 16,5 meter dan ditarik ke depan juga 16,5 meter terus di garis berbentuk persegi panjang. Panjang titik penalti 11 meter. Lebar area gawang 5,5 meter ditarik dari tiang gawang kedua sisi dan ditarik ke dalam lapangan juga 5,5 meter. Busur tendangan sudut 1 meter dan diberikan tanda 9,15 di jarak dari area sudut. Tinggi bendera sudut tidak kurang dari 1,5 meter dan busur lengkung sudut 1 meter. Tanda opsional 9,15 meter, warna bendera sudut mesti jelas dan ujung tiang bendera sudut harus tumpul. Rumput buatan bisa digunakan untuk permainan. Lebar tiang gawang 7,32 meter dan tingginya 2,44 meter. Lebar garis gawang harus sama dengan lebar tiang gawang. Tiang dan mistar gawang harus berwarna putih, boleh dibuat dari kayu, logam, atau bahan lainnya yang diluluskan oleh FIFA. Untuk bentuknya boleh segi 4, bulat, atau oval. Yang sangat penting, tidak berbahaya. Teknologi garis gawang atau GLT hanya berlaku untuk garis gawang dan tujuannya untuk membantu wasit apakah sebuah gol sudah dicetak. Untuk daerah teknik merupakan perluasan dari bench pemain dengan jarak 1 meter ke samping kiri dan kanan serta 1 meter dari garis samping lapangan. Dibuat tanda untuk daerah ini, jumlah orang yang diizinkan berada di daerah teknik ditetapkan oleh aturan kompetisi. Orang yang berada di daerah teknik sudah diidentifikasi sebelum pertandingan dimulai. Tidak boleh lebih dari 1 orang pada waktu bersamaan memberikan instruksi kepada pemain. Alat dan fasilitas tim yang boleh berada di daerah teknik harus diletakkan di sisi bench 2 box besar dan 1 tas besar, keranjang, serbaguna dan tas bola. Official team harus berada di lama batas area teknik kecuali ada kejadian khusus seperti seorang fisio atau dokter tim memasuki lapangan atas izin wasit untuk merawat pemain yang cedera. Official team bisa diberikan kartu kuning atau kartu merah tergantung kesalahannya. Jika pelaku kesalahan tidak dapat diidentifikasi, pelatih kepala yang akan mendapatkan kartu kuning atau kartu merah. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun yang berada di bench pemain. Untuk iklan komersil boleh ditempatkan kurang dari 1 meter dari garis batas lapangan baik garis samping maupun garis gawang. Untuk protokol VAR, hanya sinyal TV yang dibolehkan. Izin tertulis ke FIFA apabila ingin menggunakan VAR. Inilah Laws 1. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke Laws 2, bola. Bola harus berbentuk bulat, dengan ukuran lingkaran 68-70 cm, terbuat dari kulit atau bahan yang sesuai, tekanan angin bola 0,6 sampai 1,1 atmosfer, berat bola 410 gram sampai 450 gram. Logo resmi untuk pertandingan FIFA. Bola cadangan ditempatkan di sekeliling lapangan dan akan digunakan di dalam pertandingan, dan harus memenuhi persyaratan Laws 2, penggunaannya di bawah kontrol wasit, dan untuk tendangan penalti apabila ada kejadian bola pecah, atau kempis setelah bola bergerak ke depan tidak menyentuh penjaga gawang maupun tiang dan mistar gawang. Prosedur bola jatuhan atau drop ball. Jika permainan dihentikan oleh wasit, misalnya untuk cedera pemain, saat bola berada di area penalti, permainan akan dimulai kembali dengan bola yang dijatuhkan untuk penjaga gawang. Jika bola di luar area penalti, bola akan dijatuhkan untuk pemain tim yang terakhir menyentuhnya saat bola dihentikan. Jika bola menyentuh ofisial pertandingan resmi dan masuk ke gawang, atau perubahan kepemilikan atau serangan yang menjanjikan dimulai, permainan akan dimulai kembali dengan bola jatuhan. Saat bola dijatuhkan, semua pemain lain harus berada setidaknya 4 meter. Ini adalah contoh video ada pemain yang cedera, wasit menghentikan pertandingan dan menghidupkan kembali dengan drop ball.
Wasit segera ke pemain cedera dan memanggil medis untuk perawatan. Setelah itu, wasit menghidupkan kembali dengan drop ball kepada pemain yang terakhir menyentuh bola. Dan apabila bola kedua masuk ke dalam lapangan di saat situasi tidak dalam penyerang menjanjikan atau situasi normal, wasit segera menghentikan pertandingan dan memulai kembali dengan drop ball. Sekarang kamu pahamkan bagaimana situasi yang harus drop ball? Kalau belum paham, komen di bawah.